Sehingga kita mendengarkan kalau fakultas hukum tuh mahal. Pertanyaan gue, kenapa kok bisa fakultas hukum bisa dibilang fakultas mahal dibanding fakultas yang lain-lainnya gitu loh. Jawabannya, kalau misalkan dibilang mahal, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan perkuliahan pembelajaran kita yang cukup mengeluarkan uang yang banyak gitu loh. Misalkan nanti ada masanya di semester akhir itu latihan yang namanya LKH. LKH itu tuh latihan sidang namanya, kalau istilahnya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai hakim, ada yang berperan sebagai jaksa, berperan sebagai advokat, dan setiap fakultas hukum itu pasti memiliki ruangan-ruangan itu gitu, dan barang-barangnya itu juga mahal. Jubahnya pun kita punya gitu, dan jubahnya juga termasuk mahal gitu. Jadi apa namanya, kataku kenapa dibilang mahal ya, karena akomodasi yang dikeluarkan untuk fakultas hukum, entah itu buku ataupun nanti pelatihan-pelatihan, terus magang, itu benar-benar ini banget sih, dipakai banget. Ada gitu. Jadi kenapa memang harganya lebih mahal ya gitu. Iya kan, mungkin juga banyak orang pengen masuk fakultas hukum. Ah nggak jadi ah, soalnya agak mahal gini-gini. Dan Ya. ternyata Hukum murah. unsur murah. Hukum unsur murah. Tapi memang kalau di seluruh Indonesia ya, Hah? hukum unsur paling murah. Bukan aku promosi ya, tapi Hah? setelah aku review dari berbagai fakultas dan aku tanya teman-teman aku yang univnya beda-beda, itu paling murah ya univku gitu Iya sih. untuk fakultas hukum. Apalagi tadi yang Murah maksimal banget kan, tiga maksimal tuh 3,5 itu maksimal banget. Aneh maksimal kan, banget, maksimal banget. lebih murah dibanding fakultas MIPA yang di UNJ. Teman gua ada. Iya emang, justru di fakultas hukum nih bagian sains ada UKT itu cuma 150.000. Wallah, murah kali tuh, Bro. Iya, emang itu bagian bagian sains lah ya, bagian Hah? sains. Justru di di apa ya, di Unsut itu paling mahal kedokteran, hukum, ekonomi, Hah? tiga itu. Selebihnya tuh UKT ada yang 150.000, terus ada yang cuma 100.000 Tapi itu yang gitu. hukum aja paling mahal 3,5. 3,5 di angkatan aku, 3,5 paling mahal. Untuk kedokteran berapa? Kedokteran itu paling mahal sekitar 12 lah ya kayaknya. Emang biasanya berapa sih? Gua nggak tahu kedokteran berapa. Tahu tahu gue sih biasanya kan orang sampai 20 jutaan ya, 20 lebih lah ya Ah, kalau di univ lain. Nah, kalau di Unsur tuh palingan tuh cuman 10-15an lah. Itu udah termasuk murah loh, udah buat segala macam semuanya, prakteknya, ininya, bajunya, alat-alatnya gitu. apalagi yang tadi kalau ekonomi bisnis? Ekonomi bisnis itu maksimal kalau nggak salah 5 atau nggak 7 Oke. Nggak kayak di sampai Jepang. 8 lah. Temen gua dia ngambil bisnis ya kalau nggak salah. Itu bayar uang 1 tahunnya ya sekitar 60 juta lah. Makasih. Jadi ada buat umroh ya. Mahal banget. Aduh. Ya, kalau bisa punya uang sih ya nggak apa-apa lah ya. Dan itu paling murah. Itu paling murah. Oke, O- siap. Oke. Salah. Kayaknya 4 tahun kuliah jadi bisa haji kayak gue ya. Se. Mending haji udah dapet rumah sama mobil itu mah. Nah, itu bener. Oke. Yang kedua, eh bagaimana kan tadi kan ada perdebatan nih masalah apa namanya? Antara kuliah tuh agak jauh dan jurusan tadi agak beda ya kan? Ada perdebatan. Itu bagaimana lu mengatasinya tuh? Antara aku masuk hukum dari basic aku agama gitu atau gimana? Ya mungkin ya apa aja lah. Oke, perdebatannya. Ya, paling utama itu diemin aja gitu. Karena kalau misalkan serius diemin aja, kayak gimana sih kalau misalkan kita harus mendengar omongan orang yang memang bukan, yang memang itu menyakitkan kita dan kita tanggapin, itu nggak bakal ada ujungnya gitu, nggak bakal selesai gitu. Saran aku, kalau misalkan kita mendapat komen negatif ataupun kita mendapat omongan negatif dari orang yang memang eh, orang itu lagi orang itu menilai kita dalam bentuk negatif, dan penilaian itu yang sedang kita lakukan misalnya lagi kuliah, itu kataku sih dimin aja. Kalau misalkan
apa ya, diajak ngomong terus atau ini dipantau terus bakal capek di kita gitu. Toh kita yang mengerjakan, toh kita yang menjalani gitu kan. Benar salahnya juga kita yang tahu gitu sama orang tua palingan kan ya. Terus kalau misalnya orang lain ngomong seperti itu ya buat apa mereka tidak melaksanakan apa yang kita laksanakan gitu. Jadi uh, kalau misalkan kita mau kopral, emang mau ikut juga kopral kan enggak kan? Kalau orang lain ngomong ini kita juga ngomong ke orang lain juga kan enggak baik. Jadi kataku ya lebih baik dibuang aja lah komen-komen seperti itu gitu. Ambil hikmahnya sebagai pembelajaran aja. Kalau misalkan jangan sampai kita melakukan hal itu juga ke orang lain gitu yang kita nggak suka. Terus yang kedua itu ya ikutin aja jalur jalur pendidikan kamu seperti apa gitu. Orang lain mau ngomong apa dalam bentuk negatif itu bukan urusan mereka karena mereka tidak menjalani apa yang sedang kita kerjakan dan kita urusi gitu loh ke depannya. Jadi ya it's not good. Oke, berarti ya mungkin bagus sih solusinya. Dan apalagi kan kalau orang lain juga ketika kita masih merasakan gagal, orang lain tuh bakal bodo amat. Iya benar. Mungkin Kayak mungkin kita cuma nerima hanya sebatas paling cuma saran. gimana? Hanya sebatas saran Oh, aja. Ya kan? benar. Jadi kalau misalkan kalau saran ya silakan gitu. Kalau saran, kalau memang sarannya bagus, ya harus kita terima mau nggak mau. Kalau memang sarannya kurang bagus, sebenarnya jangan terlalu bodoh amat sih. Kita juga harus introspeksi sebenarnya. Apa yang salah dari kita? Apa kita pernah ngomongin dia sebelumnya? Atau memang kita pernah menyinggung dia? Kan itu bisa jadi kan. Tapi kalau misalkan memang ada orang-orang yang benar-benar nggak deket sama kita terus tiba-tiba ngomong kayak gitu ngomporin suatu hal yang bentuknya negatif atau aku sih tuh mendingan Tinggalin diimpasin aja. aja gitu loh. Iya nggak penting gitu buat apa gitu. Dia nggak bakalan bayarin lo kuliah sampai lo lulus kan istilahnya kayak gitu kan. Iya sih. Dan juga nggak bakal ngasih uang jajan setiap hari kan sama Nah bener banget iya bener. Iya sih. Oke. Ini dihapus ya aku dihapus. Apa? Gua nggak Enggak denger. kan omongan tadi dihapus. Enggak. Ini gua cut sama sekali soalnya. Ya Allah Bener ini nggak gue edit. jahatnya lanjut. Oke. Tadi kan udah masa perdebatan. Ketiga, biasanya orang udah kuliah sih. Aduh, gue nyesel nih kuliah. Lu ada masa nyesel atau enggak kuliah di Unsut ini? Gue sih nggak ada sih. Kayak apa ya, pas pertama kali masuk, awalnya itu memang agak down ya. Pertama, banyak banget pasal yang harus dipahami gitu. Hmm. Ya, pasalnya kan setebal-tebal ini kan. Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi, ntar pasal pembunuhan apa? Aduh apa itu yang buat stres sih. Ntar pasal penganiayaan apa? Aduh apa ya. Terus pasal waris Islam, waris perdata gitu kan juga kan waris adat. Pasal waris bagian BW apa gitu. Aduh apa juga ya itu di awal-awal benar-benar pusing banget. Karena basicnya di awal gue tuh kayak mikirnya, oh ini kayak harus dihafalin deh, nih biar inget deh. Sebenarnya itu salah. Nah, itu pengertian salah sebenarnya kalau misalkan buat aku. Sebenarnya untuk masalah yang pembelajaran secara banyak membaca atau apapun itu lebih baik dipahami sih daripada kita harus menghafal gitu. Misalnya kayak pasal lebih baik kita pahami aja. Kalau misalkan lo lihat ada pembunuhan ya berarti dia masuknya ke pasal pasal berapa gitu. Nggak harus misalkan pasal 378 penganiayaan oh salah kayak gitu. Jadi itu lebih ke menghafal. Lebih kan ya kita ngelihat situasional aja. Kalau misalnya melihat suatu perkara, oh ini tuh pasal apa, obat itu. Oke, berarti Jadi nggak ada penyesalan. nggak ada penyesalan. Intinya walaupun udah ada sedikit yang muncul, oh berarti pelajarannya seperti ini. Benar. Oke. Makan niat aja. Oke, terbaik sekali calon pengacara kita. Saya skip pengacara. Kenapa? Sebenarnya pengacara itu baik ya, dia menolong orang gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk aku sendirian, yang niat tuh jangan diikuti ya. Untuk aku sendiri, kalau misalkan pemikiran aku kayak gini, dia udah benar-benar bersalah, kalau aku harus bela, itu berat di aku dosanya gitu. Tapi kan masih bisa nolak. Masih bisa, makanya kan
Ini kan masih bisa, makanya jangan ikuti pemikiran aku. Apalagi Jadi ke soalnya, pemikiran gue lah. soalnya kerjaan juga lah ya kalau masalah itu. Iya. Apa kan ikut apa namanya? Namanya tuh kalau LBH lah ya. Ya kan? Tapi kalau udah bagus kok, udah bagus. Tapi bagus juga lah, maksudnya pahala juga lah nolong orang gitu kan. Apalagi kalau misalkan orang itu nggak terbukti bersalah gitu. Dia udah benar-benar, wah lu superhero banget gitu buat gue kan, istilah kayak gitu. Oke. Apalagi banyak kasus-kasus di Indonesia yang masih tanda tanya, yang contoh yang nggak sengaja ini. Oh iya, Dan 1 tahun hukuman doang ya. oke, gue nggak mau ngebahas karena gue bukan siapa-siapa, takutnya nanti gue kena blacklist. Oke. Secara informal aja ya. Oke lah. Oke, lanjut aja. Saran-saran dong yang mau kuliah kah atau yang mau ke UNS itu harus kayak gimana? Ya buat teman-teman yang mau kuliah di negeri ya, terutama karena aku basicnya dari universitas negeri. Dan memang kalau misalkan kalian mau mengikuti jalur melalui rapot atau SNMPTN ataupun SBM, pertama untuk SNMPTN ya tingkati terus penilaian kalian gitu. Down boleh lah, maksudnya grafik rendah boleh lah, sekali-kali wajar gitu loh. Kalian juga butuh refresh atau nggak butuh main, biasanya kan di kelas 11 emang lagi mengenal dunia siapa jadi diri gue, misalnya gitu kan. Iya, iya. Kelas 11 tuh kayak biasanya SMA lagi bener-bener kayak bandel-bandelnya lah ya, bener lagi berpikir panjang kayak harus kemana dan kemana, jadi masih labil. Itu wajar aja sih, karena menurut psikis memang seperti itu, menurut psikologi juga seperti itu. Tapi jangan sampai lupain apa yang kalian cita-citakan untuk masa depan kalian gitu. Jadi tetap dipertahankan. Terus untuk yang mau masuk melalui jalur SBMPTN, dan misalkan untuk kalian yang belum lolos ke SNMPTN ya jangan bersedih, karena masih banyak jalur lain. Kalau jadi pergunakan jalur yang ada selagi masih bisa dan lagi mampu. Itu untuk selanjutnya kan SBMPTN itu tingkatin aja, fokus ke soal-soalnya, jangan sampai jangan sampai kalian ragu sendiri sama soalnya, lebih kalian dimin daripada kalian ngisi tapi min 1 gitu kan, isi salah tapi min 1. Terus untuk yang kalau misalnya belum dapat jalur SNMPTN mau mengikuti jalur ujian mandiri, itu utamanya persiapkan finansial karena bakalan berebutan setelah mengerjakan soal-soalnya ya, seperti itu. Jadi ya berpatokannya jangan sama uang aja sih sebenarnya, sama niat kita seperti apa. Terus untuk mau yang masuk kuliah negeri yang dari basic agama itu, karena aku perkuatkanlah diri itu. Karena kan dicampur aduk semuanya kan jadi satu di situ, dan berbeda-beda pemikiran orang masing-masingnya. Jadi jangan sampai goyah aja sih. Gitu. Jadi lebih baik menjaga diri sendiri baru orang lain gitu, sebelum kalian menjaga orang lain daripada diri sendiri gitu. Terus untuk guru dosen-dosennya ya welcome to the jungle. Ya memang spesifikasi kuliah di negeri memang kayak gitu, dosennya entah yang cuek banget sampai nggak mau merhatiin kitanya seperti itu ada, atau nggak dosennya emang nggak peduli ada. Terus dosennya ada apa-apa yang ngasih tugas terus itu ada. Jadi ya dinikmatin aja. Emang kalau dari kalian niat kalian masuk negeri, ya kalian harus terima konsekuensinya gitu. Jadi seorang mahasiswa di universitas negeri kayak gitu. Terus karena batasnya cuma 4 tahun kuliah, jadi jangan disia-siain, pertahanin nilai sih. Kalau misalkan ada yang diulang ya diulang segera mungkin gitu, jangan ditunda-tunda, karena takutnya keteteran nanti di skripsinya gitu. Terus untuk skripsiannya jangan sampai ditunggak-tunggak ya, kalau bisa dikerjain lah ya refreshing lah boleh, tapi jangan terlalu lama tuh, karena ada batas minimalnya gitu loh. Jangan sampai kalian di DO cuma gara-gara kalian gak selesai skripsian gitu. Oke, ada lagi? Cukup sih, selamat Oke, sekarang udah masuk negeri. masuk UAS belum? Udah UAS belum? Besok Senin baru UAS. Oke, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Iya, dipermudah UASnya. Amin. Maaf udah ganggu Amin. untuk waktu belajarnya. Nggak apa-apa, seru-seru. Dan mungkin uploadnya nggak langsung, mungkin beberapa minggu kemudian.
Oke. Nggak apa-apa. Dan semoga Ya, sukses terima kasih. skripsinya. Amin ya Allah. Belum sih, belum nyentuh itu sih. Ya mungkin nanti. Masih ada 2 semester Tapi lagi. Iya nanti ya. 2 semester lagi. Semester berapa? Semester 6 kan? Sekarang baru semester 6. Ya mungkin Ya semester 7. nanti dia semester 7 tuh masih ada mata kuliah harus diambil. Oh, berarti bukan Kalau di hukum masih ada mengajuin, mata kuliah harus diambil. belum ngajuin judul. Belum. Oh, berarti Belum. 2 tahun lagi. Iya. Ya Allah. Ya 1 tahun setengah lah ya. Oke 1 tahun lah. setengah lah ya. Semua 2 Iya. tahun lagi. Saya 2 semester lagi lah. Ya, semoga Iya. dipermudah kuliahnya beneran jadi Amin. yang ingin dituju-tujukan lah ya. Amin amin amin. Tadi lupa Pokoknya mau, makasih juga buat Fadil. oke. Kenapa? Tadi lupa mau ngomong apa lu? Sebenarnya lupa. Udah aku dulu yang ngomong deh. Apa? Makasih ya buat Fadil udah apa ya bekerja sama nih sharing ya kan. Iya. Jadi ya perkembangin aja YouTube-nya. Ya, doain lah. Apa ya? Berusaha mencari uang melalui YouTube kan lebih keren. Iya. Apalagi konten-kontennya kan bagus kan. Maksudnya apa ya memilah-milah orang-orangnya gitu untuk memilah-milah kontennya gitu loh. Maksudnya nggak sembarang konten gitu kan seperti ini. Karena emang ini education gitu berarti masuknya kan. Tetap di inilah pertahankan. Makasih. Semangat kuliah di Mesir ya. Oke. Sebenarnya kan emang sebenarnya nih jujur aja tanya kuliah ini kontennya tuh emang yang teman-teman gua yang di luar negeri, cuman karena terbatas waktu dan emang pengennya langsung, bukannya Zoom kayak gini. Ya udahlah akhirnya siapa aja lah temen gua yang gua bisa kontak, oke langsung ya udah tak bikin gitu loh. Ya sih ya susah juga ya lagi kayak gini ya. Rasanya. Apalagi kan sekarang lagi zaman-zaman UAS. Kemarin aja aduh koy sorry koy lagi UAS nanti dulu lah. Aduh koy sorry koy. Ya udahlah terserah Anda lah lagi UAS juga. Iyalah, ini aja. Oke. Apa namanya? Ada waktu orangnya aja. Oke. Semoga lu tinggal di Bekasi kan ya? Iya. Ini lagi di Bekasi. Bekasi mana? Bekasi Tambun sih kabupaten. Oh, gue punya kawan di Cikarang sih, Cibarusa. Oh, deket-deket lah, lumayan. Oke lah, mungkin next kita bisa ketemu. Yo, dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,